Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ida di Media Informasi IAIN Tuban. Pada hari ini, saya tidak sendiri loh, saya dengan dua teman saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah, dengan nama siapa Mbak? Saya Amalia Ananda Afifi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan yang sebelah kanan saya? Iya, hai, saya Apsiah dari jurusan Program Studi Madrasah Ibtidaiyah. Baik. Untuk teman-teman, kalau saya sendiri, nama lengkap saya adalah Saidah Utami. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Tuban. Nah, kali ini kita akan memberikan kalian informasi, namun dalam berbentuk sedikit permainan, betul ya teman-teman ya? Nah, permainannya di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti dari kami bertiga akan menjawab pertanyaan yang ada di sini secara acak. Baik, saya mulai. Oke, pertanyaannya adalah mata kuliah terfavorit. Dari Mbak Apsiah dulu. Mata kuliah favorit, ya. Oke teman-teman, jadi selama semester 1 sampai sekarang saya akan naik ke semester 6. Mata kuliah yang paling saya sukai selama saya kuliah adalah bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia itu kita dapat mata kuliah tersebut di semester 1 dan semester 3. Dan di mata kuliah bahasa Indonesia tersebut kenapa saya menyukainya, karena di mata kuliah tersebut diajari oleh dosen yang memang benar-benar saya merasa banyak sekali dapat ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya dapat, dan dosennya juga asik dan berwawasan luas. Itu kenapa saya menyukai mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin ke Mbak Alda. Kalau untuk saya mata kuliah yang favorit itu nggak satu sih, ada lebih dari satu sih. Ada 4. Yang pertama itu Entrepreneur Preschool dan Pendidikan Keterampilan. Dari matkul Entrepreneur Preschool itu dan Pendidikan Keterampilan, saya bisa mengambil dan saya memiliki usaha yang namanya Out Project itu juga berkat ilmu tersebut. Untuk yang kedua itu ada matkul parenting sama kesehatan mental anak. Karena saya suka banget dengan psikolog sih. Jadi dari matkul itu kita bisa melihat karakter anak, mulai apalagi untuk PAUD mulai dari 0 sampai 6 tahun seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Ida sendiri? Kalau saya mata kuliah favorit ini ada 2. Yang pertama adalah media pembelajaran dan yang kedua adalah ICT, Informasi Teknologi dan Komunikasi. Kenapa? Karena yang pertama adalah kalau yang media pembelajaran itu yang pertama saya suka dengan dosennya karena sangat inovatif, kreatif. Kemudian di mata kuliah tersebut kita diajari bagaimana sih membuat media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Jadi kita diminta untuk kreatif nih, terus juga kita saling berdiskusi dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain, bertukar pikiran dan membuat media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran yang disampaikan. Nah, kalau yang di ICT itu kita diajari terkait informasi dan juga teknologi. Jadi di sana kemarin itu ada tugas terkait pembuatan video. Nah, jadi diajarin bagaimana teknik mengambil gambar, ada juga bagaimana teknik pengambilan video, dan sempat juga diajari terkait advertisement di sosial media. Jadi itu saya sangat favorit sekali dengan 2 mata kuliah tersebut. Iya, asik sekali kayaknya. Iya. Oke deh, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya aja Dari Mbak Alda. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan susah nggak sih kuliah di sini? Untuk yang sih ya, bisa dijawab yang pertama oleh Mbak Apsiah. Saya lagi Iya. Oke, susah nggak sih sebenarnya kuliah di IAIN Tuban ini? Kalau menurut saya susah-susah gampang, karena di sisi lain, terutama saya sendiri, selain juga kuliah,
saya juga aktif di organisasi. Jadi itu yang mungkin membagi waktu, kita harus menyeimbangkan antara kita benar-benar fokus di kuliah dan juga fokus di organisasi. Sedangkan organisasi yang kita ikuti bukan hanya organisasi di dalam kampus saja, juga ada organisasi di luar kampus. Itulah mungkin susahnya, kita harus benar-benar punya time management yang untuk mengatur semuanya. Itu sih sebenarnya. Untuk mudahnya, karena di sini dosennya itu kita bisa komunikasi dengan enak dengan dosen-dosennya, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada di setiap perkuliahan itu kita bisa selesaikan dengan para dosen yang ramah-ramah gitu sih, Mbak. Mungkin sekarang ke Mbak Ida. Saya ya. Susah nggak sih kuliah di sini? Mungkin sama dengan Mbak Apsi ya. Ada susahnya, tapi juga susah-susah gampang ya. Kalau saya merasa susahnya mungkin ketika awal-awal. Kenapa? Karena saya memang dari dulu tidak pernah, istilahnya saya belajarnya di sekolah umum ya. Jadi dari TK, SD, SMP, SMK bahkan saya. Kemudian tiba-tiba masuk ke jurusan tarbiyah di IAIN Tuban. Nah, awalnya susahnya adalah merasa minder, lebih ke minder karena teman-teman saya itu banyak yang dari lulusan pondok pesantren. Nah, saya kan nggak ada basic di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, justru teman-teman yang dari pondok ini, mereka ini gimana ya, enak gitu, ngerangkul gitu. Nah, jadi saya bisa belajar dari mereka juga. Nah, di sana. Terus mudahnya juga ketika di semester 1 itu nggak langsung materi yang susah. Jadi saya ingat betul itu dulu ada mata kuliah itu Al-Quran 1. Jadi dari awal sekali dijelaskan, seperti kalau anak-anak masih belajar ngaji gitu Mbak. Nah, betul. Jadi kalau dari teman-teman yang mau daftar di IAIN Tuban tapi tidak pernah berasal dari atau belajar di lembaga keagamaan, jangan khawatir karena di sini kita belajar dari awal dulu. Gitu sih kalau saya. Susah nggak sih kuliah di sini? Nggak jauh beda sih sama jawaban Mbak Aksia sama Mbak Ida. Emang susah gampang karena kesibukan saya di luar kuliah juga ada ekstra, juga ada kerja juga. Jadi untungnya saja di pihak itu matkulnya nggak banyak amat sih kalau untuk pendidikan Islam anak Islam ini, karena ada waktu keterampilan juga. Jadi kita tidak dibebankan untuk pelajaran saja, tapi lebih ke praktek. Jadi itu mahasiswa lebih ke enjoy juga sih. Kalau untuk bekerja juga, alhamdulillah waktunya juga bisa memadai untuk perkuliahan. Jadi saya tidak ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran. Saya lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, bisa diambil gantian ya sekarang Mbak Aksia. Pertanyaan selanjutnya, ini dosen favorit di IAIN Tuban menurut Mbak Alda, Mbak Ida dan juga versi saya nanti. Oke. Dari siapa dulu yang menjawab? Menurut saya untuk dosen yang paling favorit itu Bu Siti Nur Aini, karena beliau sudah berpengalaman, jadi penyampaiannya sangat mengena untuk yang sudah mengajar. Kan rata-rata di mahasiswa PIAL itu kebanyakan kan sudah mengajar. Jadi ilmu yang dari sekolah dulu sama yang didapatkan sama dosen Bu Siti Nur Aini itu lebih sinkron ke teman-teman, jadinya lebih mengena. Seperti itu. Satu ya? Iya, satu saja. Baik. Kalau saya sebenarnya ada banyak ya. Ini harus nyebutin satu. Ya, bebas terserah, boleh satu ya. Iya. Oke, untuk saya, untuk dosen favorit sebenarnya kalau di sini ada banyak. Cuman karena mungkin durasi ada banyak pertanyaan ya di sini. Satu dosen favoritnya adalah Bu Isnawati. Nah, karena beliau ini penyampaian materinya saya senang, gaya bicaranya juga santun. Kemudian banyak kosakata atau cara bicara yang bahkan saya tulis di buku catatan saya untuk saya pergunakan. Jadi ketika mungkin nanti menghadapi anak-anak, bagaimana cara mengkomunikasikannya, seperti itu. Kalau saya itu Bu Isnawati. Dari Mbak Cia mungkin? Iya. Sebenarnya tidak hanya satu juga Mbak kalau ditanya dosen favorit ya. Tapi selama kuliah ini dosen yang mungkin sangat berkesan menurut saya adalah Pak Zakin. Ya itu tadi pengajar di mata kuliah bahasa Indonesia. Karena satu, beliau penyabar,
Ya mungkin karena beliau sudah senior juga, jadi penyabar, kemudian wawasan-wawasan atau pengetahuan-pengetahuan yang diberikan itu membuat saya terbuka dengan membantu saya juga dalam hal komunikasi, ya gitu. Jadi itu sih Mbak, kalau dosen favorit. Diajarin apa saja sih selama kuliah di IAIN Tuban? Diajarin apa aja di kuliah di sini? Kuliah di sini. Dari siapa dulu? Saya dulu ya. Iya. Oke, karena memang kami Mbak ya, terutama saya juga adalah di jurusan tarbiyah. Tentunya di jurusan tarbiyah ini kita diarahkan untuk menjadi seorang pendidik. Gitu. Jadi banyak juga kita diajari persiapan gimana sih sebenarnya cara mendidik anak itu yang benar. Ya arahnya ke situ lah Mbak. Gimana dengan Mbak Alda? Pasti merasa seperti itu sama juga. sih, ya. Mungkin lebih spesifik lagi dijelasin sama Mbak Idil. Kalau diajarkan di sini yaitu tadi sudah gambaran garis besarnya sudah disampaikan oleh Mbak Apsia, tapi yang ini kan beda-beda ya jawabannya. Kalau versi saya ada satu yang apa ya berkesan di sini adalah adanya diajari psikologi nggak sih? Kalau di saya ada mata kuliah psikologi. Nah, ada psikologi belajar, ada juga psikologi perkembangan. Nah, di psikologi perkembangan ini adanya pembelajaran dari bagaimana sih melihat psikologi kondisi psikis seseorang dari dia kecil, betul ya, dari kecil, kemudian nanti masa balita, masa anak-anak, kemudian nanti remaja hingga nanti dewasa, dan juga ada gambaran terkait psikologi usia lanjut kayak gitu. Jadi diajarin dari sana, kita punya ilmu baru ya tentunya, selain ilmu-ilmu yang memang di fakultas kita masing-masing seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Iya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, masih banyak itu di. Silakan Mbak Alda. Iya, nanti. Untuk selanjutnya rencana setelah lulus. Oke, rencana setelah lulus. Beda. Ya, Mbak Ida. Kira-kira apa nih rencana setelah lulus Waduh. S1 PAI? Saya udah semester 7 ya ini ya. Habis ini setengah berarti tahun menghitung lagi. bulan. Kalau saya rencana setelah lulus pengennya sih belajar lagi. Entah nanti mau ambil S2, entah nanti mau di pondok pesantren, saya pengennya belajar lagi. Kalau saya sih itu. Ya. Iya. Oke, ada Saya belajar lagi. Iya, sama sih, belajar lagi. Bisa belajar di kuliah lagi atau nanti bisa mengajar ke lembaga. Mengajar ke lembaga itu juga belajar lagi loh, ya, betul. belajar. Belajarnya lebih ke langsung ya Ibu ya. Sama mau nurusin usaha juga sih, seperti itu. Bisa dilanjut Mbak Sia? Iya, mungkin sama sih Mbak garis besarnya. Cuman mungkin karena kita ambilnya di jurusan tarbiyah, pendidikan, setelah ada rencana sih, ini rencana Mbak ya. Rencana setelah lulus dari sini mungkin ambil ke lebih spesifik ke pendidikan dulu. Jadi pengennya ngambil PPG sebelum S2. Jadi memang saya belum ngajar di lembaga, tapi pengennya kalau bisa selain ikut PPG dan mengabdi di lembaga. Gitu. Oke, bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya diambil oleh Mbak Alda. Ini saya yang ambil. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu persiapan untuk mewujudkan rencana. Sinkron Apa sama nih? Sinkron dengan pertanyaan yang tadi ya. Bisa dijawab oleh Mbak Apsia dulu. Oke, persiapan untuk Mewujudkan rencana tersebut. Jadi mungkin saya masih semester 5, naik semester 6. Jadi rencana saya kan pengen ikut PPG dan melanjutkan studi lagi. Selama ini mungkin saya masih cari informasi tentang bagaimana cara masuknya, kemudian apa saja yang diperlukan. Itu sih Mbak, melalui media sosial, karena mungkin untuk sampai saat ini belum ketemu orang-orang yang memang pernah berpengalaman yang pernah ikut di PPG tersebut gitu. Jadi masih cari-cari ini sampai sekarang, dan mungkin mempersiapkan beberapa hal untuk kesana seperti finansial pasti, ya itu sangat dibutuhkan Mbak ya. Gitu. Seperti itu. Saya? Iya. Kalau saya juga sama sih, sebenarnya tidak beda jauh dengan Mbak Apsia. Jadi untuk sementara ini saya masih mencari informasi di samping menyelesaikan
kehektikan semester 7 ya. Nah, mencari informasi masih dari media sosial, dari internet, juga dari beberapa orang. Kemudian juga mempersiapkan finansial, jadi juga sudah mulai menabung ya untuk persiapan menunjang pembelajaran yang selanjutnya. Kalau saya sih itu. Kalau untuk saya, rencana selanjutnya yaitu mencari lowongan pekerjaan di tenaga pendidik di RA maupun di KB. Nah, kebetulan di semester 7 ini, di bulan ini saya melaksanakan PPL 2 di daerah Talang. Jadi kesempatan saya nih, kan belum ada bekal mengajar. Nah, di PPL itu saya sungguh-sungguh agar bisa memenuhi kualitas untuk masuk di RA dan KB yang saya tuju besok kalau sudah ada info. Gitu, seperti itu sih. Luar biasa. Give applause dulu. Sungguh-sungguh sekali ya. Harus sungguh-sungguh. Harus itu sih. Kesempatan kan belum mengajar kok soalnya. Ya. Ngapain? Deg-degan dulu. Biayanya mahal nggak sih? Biayanya mahal nggak sih? Mahal tidak Gimana ya? nih menurut Mbak Ida? Mahal nggak sih sebenarnya kuliah di IAIN ini? Menurut saya biaya di kuliah di sini ya itu relatif terjangkau karena memang sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi jangan khawatir lah ya. Gimana Mbak Alda? Kalau saya sih kan untuk pembayaran kan nggak harus dari awal kan, bisa per semester itu. Nanti kan untuk ada jangka waktu per semester itu kan kita bisa menyisihkan uang untuk membayar itu, jadi tidak mendadak gitu untuk mengeluarkan uang tersebut. Ada perencanaannya Ada ya. perencanaannya, Dari Saat akademik pun sudah mengatur itu. Iya. betul, ketika awal mau masuk semester KRS-an istilahnya itu sudah ada rinciannya, jadi bisa diperkirakan, bisa menabung dulu seperti itu. Sama sih Mbak ya. Ya sama ya. Sama. Oke. Oke, pertanyaan terakhir diambil oleh Mbak Apsia. Silakan. Pertanyaan terakhir. Oke. Alasan memilih kuliah di Fakultas Tarbiyah. Kenapa nih Mbak milih Fakultas Tarbiyah di IAIN? Langsung dijawab aja kalau gitu. Iya. Jadi kenapa milih kuliah di Fakultas Tarbiyah? Jadi sebenarnya dulu di sini di IAIN Tuban ini belum ada fakultas lain. Betul. Jadi hanya ada Fakultas Tarbiyah. Tapi di lain itu sebenarnya kita sudah tahu ya, seharusnya sudah tahu karena sebelumnya sudah diinformasikan bahwa di sini pada saat itu hanya ada satu fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah. Jadi dari awal memang saya pribadi sudah berniat untuk masuk di kuliah di dunia pendidikan, maksudnya kuliah pendidikan. Jadi saya milih IAIN Tuban ini untuk jadi pilihan saya kuliah. Dan kenapa di IAIN Tuban? Kenapa nggak di yang lain? Karena saya rasa di sini adalah kampus religius, ya, kampus Islam yang ada di Tuban. Jadi yang menurut saya cocok untuk saya masuk di sini nih, gitu. Kalau untuk saya, kenapa milih Fakultas Tarbiyah? Kan nggak jauh beda sama Mbak Apsia sih jawabannya. Tapi untuk lebih spesifik kan di Tarbiyah kan ada 3 prodi, PAI, PGMI, dan PIAUD. Kenapa saya memilih PIAUD? Karena pertama sih lebih suka ke anak-anak juga ya. Terus yang kedua kita bisa belajar psikolog. Nah di psikolog itu kita dapat memahami kondisi anak. Bukan anak saja sih, di orang dewasa juga. Kita kan setiap hari kan berinteraksi dengan orang. Kenapa orang ini seperti ini kan kita bisa melihat mesti ada latar belakang yang mereka alami. Nah dari matkul psikolog itu kita juga bisa kenapa orang ini seperti itu, gitu aja sih. Dan ya bisa dilanjut sama Mbak Ida. Oke, terakhir ya. Iya. Pertanyaan terakhir, saya menjawab terakhir nih. Saya juga anak terakhir loh Mbak, gak penting. Ini, jadi kenapa saya kuliahnya ambil Tarbiyah? Yang pertama karena saya suka berinteraksi dengan dengan orang. Nah, kenapa kok ngambilnya pendidikan? Saya itu punya banyak keponakan, Mbak. Karena saya anak terakhir, saya punya banyak keponakan. Saya sering main-main dengan keponakan saya. Nah, belajar dengan mereka itu menyenangkan, banyak hal-hal mengejutkan. Nah, dulu pemikiran saya 3,5 tahun yang lalu adalah ketika saya bertemu dengan anak yang sedang belajar, tentunya akan ada hal baru yang saya dapatkan.
Kalau saya sih alasannya itu sih, kenapa kuliahnya ambil tarbiyah begitu. Sama ya kurang lebih. Iya. Gitu. Udah selesai nih kayaknya Mbak. Jadi kayaknya udah selesai aja nih. Oke deh, karena pertanyaannya sudah selesai, gimana nih pesan dan kesannya? Iya. Kesan dan kesan. Kesan ya Mbak ya. Iya. Oke. Ini kesan saya selama 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun kuliah di IAIN Tuban. Sebenarnya kesannya sangat banyak, terutama mulai banyak relasi, banyak teman, banyak kenalan, dan juga banyak pengalaman dari kampus ini. Mulai dari pembelajarannya, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan di UKM juga di sini sangat banyak. Lah dari situ kita bisa milih dan bisa berpartisipasi di sana. Itu pengalaman yang sangat mengesankan sampai saat ini. Gitu. Terus kemudian selama 2,5 tahun ini saya menjalani kuliah dengan PP dan itu tidak menggunakan kendaraan pribadi dan harus memakai kendaraan umum. Dan itu sudah saya jalani selama 2,5 tahun. Awalnya memang saya merasa di situ berat karena saya dulu di pondok dan setelah di pondok 6 tahun harus kuliah dengan jarak yang tidak dekat dan menggunakan kendaraan umum. Mungkin teman-teman saya sampai mengira di kelas saya yang menggunakan kendaraan umum hanya saya. Dari 40 mahasiswa di satu kelas itu hanya saya. Jadi saya rasa mungkin ini yang worth it gitu. Maksudnya ini yang paling menantang dari kuliah saya gitu. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya ikuti dengan melalui kampus ini. Misalnya kegiatan pendelegasian dari UKM dan lain sebagainya, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Itu yang paling mengesankan. Gimana nih Mbak Alda ataupun Mbak Ida? Mbak Ida dulu deh. Iya. Kalau saya yang paling berkesan adalah mengikuti perubahan kampus ini. Jadi ketika saya masuk, kampus ini masih stigma ya namanya dulu itu. Baru ada satu fakultas, kemudian ya banyaklah perubahannya, mengikuti perubahan. Nah sekarang sudah beralih ke IAINU, udah ada beberapa fakultas juga. Rasanya mengikuti perubahan itu senang-senang menantang gimana gitu ya. Tidak akan terlupakan gitu kan. Secara dari pendidikan sebelum-sebelumnya sudah istilahnya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi baru kali ini, jadi ya baru di kampus ini, baru kuliah ini beralih status itu. Terus dan dari pendidikannya itu juga banyaklah yang ikuti perubahan. Itu sih karena saya yang paling berkesan. Ya. Untuk pengalaman pribadi saya selama kuliah di sini tidak jauh beda sih sama Mbak Apsia. Kita mendapat pengalaman baru, teman baru. Terus untuk apalagi saya kan di sini sudah sampai semester 7, 3,5 tahun. Untuk di semester awal di semester 1 dan 2 kan saya masuk ke regulasi dari Senin sampai Kamis. Nah, itu di paginya kan saya bekerja, siangnya itu kuliah. Jadi saya harus kejar-kejaran waktu selama 1 tahun itu. Terus alhamdulillah di semester 3 dan sampai sekarang semester 7 alhamdulillah sudah ke Excel. Jadi tidak perlu kejar-kejaran waktu lagi sih, alhamdulillah seperti itu. Oke, luar biasa ya. Oke. Kesannya Beda-beda emang ya kesannya. Iya. Akan membekas selalu nih. Pesannya nih. Nah, Mbak. pesannya. Oke, pesan saya untuk teman-teman yang mau masuk di IAIN Tuban, sebaiknya teman-teman segera cari informasi tentang IAIN Tuban karena pasti banyak benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita lebih awal mendaftar di sini, Mbak ya. Dan kemudian lokasinya sendiri itu mudah sekali untuk diakses, baik itu dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum gitu. Strategis ya Strategis lokasinya. sekali lokasinya gitu. Baik. Gimana nih Mbak? Oke. Kalau pesan dari saya buat teman-teman yang mau daftar di IAIN Tuban, itu misalkan kalian dari sekolah umum ya yang senasib dengan saya, jangan khawatir, kalian nggak usah takut, nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya, semuanya tepat pada waktunya. Jadi kalau misalkan kalian dari sekolah umum, jangan pernah takut, jangan minder karena di sini belajarnya dari awal gitu. Dan buat teman-teman juga yang rumahnya jauh tadi ya, mungkin kalau tidak bisa pakai kendaraan umum, misalnya memang jauh aksesnya dari rumahnya, nah di IAIN Tuban ini ada pondoknya.
Iya, baru bisa asrama mari. juga, Mbak, ya. Betul. Kalian bisa nanti di pondoknya di sini bisa sambil belajar, bisa di sini juga tentunya ya, jadi lebih dekat. Pondoknya juga nggak jauh, lokasinya tidak jauh dari kampus IAIN Tuban, gitu. Kalau pesan saya kepada teman-teman, apalagi untuk jurusan pendidikan Islam anak usia dini, jangan khawatir, apalagi yang sudah mengajar. Itu karena di sini untuk pendidikan PAUD sendiri masuknya hanya hari Jumat dan Sabtu. Jadi teman-teman bisa membagi waktu untuk mengajar di rumah dan kuliah di sini. Seperti itu. Iya, pasti bisa dibagi antara Iya. kerja atau mengajar dan juga kuliah, Mbak ya. Dan untuk jurusan lain juga bisa memilih mau kelas pagi atau juga kelas siang. Gitu Iya. ya. Jadi tidak melulu hanya pagi sampai siang atau siang sampai sore, enggak. Kalian bisa milih. Ya, mungkin itu ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita terkait Fakultas Tarbiyah ya. Nah, semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman, dan untuk teman-teman jangan ragu untuk kuliah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Kampus Religius Sosial Entrepreneur. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.